nanti asesmennya nanti ada yang memberikan. Yang ini langkahnya, langkah awalnya. Jadi seorang guru itu untuk akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dia harus melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Kalau tidak dilaksanakan, inilah asesmen diagnostik tersebut terbagi dua. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif. Yang kedua, asesmen diagnostik non kognitif. Ini sudah dilaksanakan oleh guru kita, terutama kelas 1 dan kelas 4 karena sudah memasuki tahun kedua. Yang asesmen diagnostik kognitif itu dari literasi dan numerasi. Sedangkan asesmen non kognitif itu dari kita mendapatkan gaya belajar siswa kita, bagaimana minat dan bakat siswa kita, bagaimana sehingga bentuk apa pembelajaran pelayanan yang akan kita berikan tersebut. Nah, inilah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh guru kami, yaitu merancang instrumen asesmen diagnostik. Jadi sebelumnya kita perlu perancangan instrumen asesmen diagnostik. Nah, inilah. Kemudian ini contoh instrumennya, instrumen yang digunakan oleh guru-guru kita. Instrumen asesmen diagnostik kognitif dari literasi dan numerasi. Nah, ini hasilnya. Dia mengenal huruf. Ini kebetulan di kelas 1 ya, kelas 1 karena tahun kemarin kan kelas 1. Mengenal huruf, anak-anak itu berapa orang yang hanya mengenal huruf saja baru diperoleh dari asesmen tersebut. Ada anak yang sampai mengeja saja dulu. Nah, yang kognitifnya itu diambil dari berhitung secara berurut, belum mengenal angka, kemudian mengenal angka dan menulis angka dan bakat. Nah, ini kita lakukan itu di awal semester karena melihat bakat dan minat anak kita, bukan melihat kesiapan untuk belajar ruang lingkupnya. Nah, di samping ini juga bisa di saat kita rapat kenaikan kelas, guru menyampaikan keluhannya, itu merupakan catatan juga bagi kita seorang guru. Anak kita nanti itu anaknya disampaikan oleh bu gurunya, itu apa juga oleh kita, merupakan catatan-catatan juga oleh kita. Kemudian di saat awal semester mungkin kita menghadirkan bapak wali murid kita bercerita-cerita dengan wali murid kita dapatkan juga informasi dari wali murid kita untuk bagaimana kita menghadapi anak yang diceritakannya itu. Lanjut, nah diagnostik kelas 1A ada, nah ini dari gaya belajarnya. Setelah diberikan instrumen tentang gaya belajar, ini ada yang audio, ada visual, ada kinestik, ada audio visual, ada visual kinestik, ada audio kinestik. Lanjut Bu Mita. Nah, ini dilakukan oleh guru kelas 1 kami di awal tahun pelajaran. Dia memberikan Google Form kepada anak agar anak itu bisa didampingi oleh orang tuanya di rumah. Ini Google Form-nya, kemudian langsung dapat nanti hasilnya, bisa direkap sekali. Jadi guru kita itu membuat Google Form untuk mendapatkan data-data dari peserta didiknya. Nah, jadi itu tujuannya asesmen yang kita lakukan lebih awal. Kemudian berikutnya yang ketiga, meningkatkan kualitas daripada kuantitas. Nah, jadi pembelajaran kita di kurikulum Merdeka bukan angkanya yang dituju, tapi bagaimana pembelajaran yang kita berikan itu mengena bagi anak, ya, mengasihkan bagi anak. Kita lanjut. Kalau kita lihat berdiferensiasi konten itu ada beberapa rujukan. Ada kontennya yang didasarkan pada gaya belajar peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, di sini kami melihatnya ke minat belajarnya. Nah, makanya tadi kita awal semester kita mendiagnostik dulu minat belajar siswanya ke arah mana yang
minatnya, ada yang hobinya misalnya menggambar, ada yang hobi bercerita, ada yang hobi menulis. Setelah kita dapatkan, baru kita bisa masukkan ke modul. Nah, di sini anak diberikan LKPD kali membaca, memahami kira-kira arahnya ke simbol yang mana. Misalnya ini menunjukkan generasi penerus bangsa yang turun temurun. Kira-kira simbolnya apa Bapak Ibu? Anak akan cari dulu yang mudah-mudahnya dulu. Nanti akan mereka gambar di sini, gambar simbolnya. Dengan harapan kegiatan ini bisa mengingat anak bahwa oh, rupanya yang simbol pohon beringin ini makna simbolnya gitu. Jadi sambil mereka mengerjakan LKPD, mereka belajar makna simbol. Nah, ini untuk siswa yang berhobi menggambar. Kemudian yang hobi bercerita ataupun menulis, di sini kami kasih LKPD, anak membuat narasinya di sini. Jadi bukan berupa gambar, tapi anak disuruh menceritakan simbolnya menulis. Kita sediakan gambar langsung, kemudian dan gambar simbolnya. Anak tinggal menghubungkan dengan garis lurus gitu. Nah, jadi di dalam proses tadi itu bagaimana kita mengelompokkan anak tadi memang diawali dengan asesmen gaya belajar tadi. Minat bakat. Jadi ini arahnya, diagnostik yang kami gunakan adalah lebih ke arah minat bakatnya. Kemudian, nah asesmen formatif ini kita kalau di sini saya mengelompokkannya berdasarkan kemampuan siswa yang saya ambil dari diagnostik ruang lingkup materi. Mana anak yang middle, mana ada anak yang low. Nanti baru di formatifnya kita bedakan. Ya, kita kan sudah punya namanya itu. Nah, anak yang kategori cepat, mereka tidak akan mampu. Makanya pemerintah kita sering mendengar bahwa tidak ada lagi ranking, tidak ada lagi juara 1, 2, 3. Itu sebetulnya mungkin inilah salah satu dasarnya. Karena anak yang low ini bisa jadi dia dapat 90, tapi di kelompok low-nya, di kelompok kemampuannya. Bisa jadi anak yang middle nanti dia juga dapat 90, tapi di yang menengahnya gitu. Nah, ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Di mana kami di sini ada 6 poin yang telah kami laksanakan di SD 04 PAUD, fasilitator project. Yang kedua, kami menentukan dimensi profil belajar Pancasila, temanya dan topiknya. Itu setiap 2 rombel efek dari sekolah grouping. Kami itu ditunjuk oleh kepala sekolah. Koordinator project ada 2, koordinator project di kelas bawah dan koordinator project kelas atas. Nah, untuk tim fasilitatornya itu untuk kelas bawah itu termasuk guru PAI, guru PJOK, dan guru kelas yang ada di level kelas itu. Nah, untuk tim fasilitator ini kan nanti gunanya untuk merancang modul project. Nah, itu gunanya tim fasilitator. Nah, bukan wali kelas sendiri yang merancang modul project, tetapi ada timnya. Itu gunanya membentuk tim fasilitator project. Jadi kita sebagai wali kelas itu terbantu oleh tim fasilitator. Nah, ini ada dokumentasi kami terkait penentuan koordinator dan tim fasilitator. Nah, di sini ada Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah menunjuk koordinator project, dan ini koordinator project yang memilih tim fasilitator kebetulan itu perwakilan dari guru kelas 1 yang menunjuk. Kemudian ini SK koordinator dan fasilitator project. Ini di tahun awal
Kemudian ke bawahnya itu fasilnya, fasilitator P5-nya. Ada guru kelas 4, Pak Mul, ada guru PAI, Pak Zamridona, kemudian guru PUJK, Putri, kemudian ditambah kelengkapan di bawahnya ada humas sama dokumentasinya, karena untuk proyek itu ada beberapa dokumentasi yang perlu kita kumpulkan. Di sini kami sudah melibatkan orang tua dalam pemilihan tema. Di mana setiap kelas itu menjadwalkan hari kapan bertemunya temu ramah antara wali murid dan wali kelas terkait membicarakan tema dan topik proyek. Nah, di sini ada ini kelas 1 dan kelas 2. Kolaborasi antara wali murid dan guru dalam penentuan tema. Pandangan ke depan, Tuhan kami sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia, bersatu dalam perbedaan,